Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang sistem tradisional versus sistem database atau perbedaan penyimpanan dan pengolahan informasi secara tradisional versus penyimpanan dan pengolahan informasi dengan menggunakan database. Sistem file tradisional merupakan record-record yang disimpan dalam file dan disimpan dengan cara terpisah, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program file aplikasi saja. Sistem ini disebut juga dengan sistem pemrosesan file. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh sistem file tradisional atau manual. Jadi di sini ada seorang karyawan yang sedang mengurus berkas. Di sini ia memberikan nomor kas pada bukti setoran. Setelah ia selesai memberikan nomor kas, lalu bukti tersebut ia masukkan ke dalam map. Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam map, lalu ia mengarsipkannya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana sistem file tradisional itu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai era sebelum database, di mana era penggunaan komputer yang ada sebelum konsep database ditandai dengan pengulangan data, ketergantungan data, dan kepemilikan data yang tersebar. Pengulangan data awalnya perusahaan memproses data secara manual dengan semua keputusan yang berhubungan dengan data yang dibuat secara individual tanpa memperhatikan keseluruhan rencana data. Hasilnya adalah pengulangan data atau duplikasi. Akibat dari duplikasi ini sangat buruk. Satu masalahnya yaitu karena tidak ada standar dalam penanaman elemen-elemen data. Masalah lain adalah tidak adanya keselarasan dalam memperbarui data duplikat. Yang kedua yaitu ketergantungan data. Ketergantungan data mengacu pada penggabungan yang erat antara spesifikasi data dan program komputer. Setiap kali suatu file berubah, semua program yang mengakses file itu harus dimodifikasi. Dalam beberapa kasus, semua program yang mengakses file yang berubah itu tidak teridentifikasi sampai program-program itu gagal. Yang ketiga yaitu kepemilikan data yang tersebar. Sangat sulit untuk menyeragamkan kepemilikan dan standarisasi data bagi suatu sistem informasi. Para spesialis informasi tampaknya tidak mampu menghasilkan sistem-sistem yang memberikan informasi yang konsisten, akurat, dan data yang dapat diandalkan. Adapun keterbatasan sistem file tradisional yang pertama, inkonsistensi dan pengelolaan data. Adanya data yang sama dalam satu file. Yang kedua, ketergantungan program data. Hubungan erat antara data yang disimpan dalam file dan program-program yang tidak spesifik memerlukan pembaruan dan perbaikan pada file-file. Yang ketiga, kurang fleksibel. Yang keempat, keamanan yang kurang karena sedikit dikontrol dan sedikit manajemen data. Mengakses dan menyebarkan informasi secara virtual kurang terkendali. Yang kelima, kurang tersediaannya data dan penyebaran data. Sepotong informasi dalam file yang berbeda dan bagian organisasi yang berbeda tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database juga adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan database management system atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan manipulasi file-file tersebut. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT, dan Unix.
Yang ketiga, basis data atau database. Sebuah basis data atau database dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan kemudian diambil kembali. Yang keempat, pemakai atau user. Bagi pemakai, dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa kita sebut software atau perangkat lunak. Software yang kita gunakan untuk mengelola dan memanggil query disebut Database Management System atau DBMS, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Basis Data. Apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengelolaan data yang jumlahnya cukup besar. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database. Dan agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Manfaat DBMS. Yang pertama, performa. Penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar. Sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Kemudian integritas. Data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Kemudian selanjutnya, independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga perbuatan antarmuka ke dalam data yang akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Kemudian selanjutnya, sentralisasi data yang terpusat akan memudah pengelolaan database. Kemudian yang terakhir, keamanan. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam DBMS. Nah, dalam penerapannya terdapat beberapa jenis software DBMS yang sering diaplikasikan untuk mengelola database perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama ada MySQL. Nah, MySQL ini adalah perangkat yang paling banyak digunakan karena memang tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok digunakan untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Meskipun tidak berbayar, namun tingkat keamanannya cukup baik dengan kecepatan akses data yang selalu stabil. Akan tetapi, perangkat ini kurang kompatibel dengan bahasa pemrograman Fox Pro, Visual Basic, dan Delphi, serta kurang mampu menangani data yang jumlahnya terlalu besar. Nah, yang kedua ada Oracle. Nah, jika kita ingin menginginkan perangkat lunak DBMS yang bagus dan berbayar, kita bisa memilih software Oracle. Perangkat ini memiliki berbagai fitur yang dapat memenuhi tuntunan fleksibilitas perusahaan besar. Bahkan perangkat ini juga memiliki pemrosesan transaksi dengan performa yang sangat tinggi. Dengan kemampuan yang mumpuni tersebut, sehingga tidak heran jika software ini dijual dengan harga yang sangat mahal, dengan sistem komputerisasinya yang rumit. Namun untuk memenuhi kriteria seperti pada pengertian DBMS atau Database Management System, perangkat ini tidak perlu diragukan lagi dalam hal keamanan. Kemudian yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Nah, selain Oracle, perangkat lunak DBMS ini juga cocok diaplikasikan pada sistem jaringan komputer perusahaan-perusahaan besar karena memiliki kemampuan mengelola database yang besar. Nah, Microsoft SQL Server ini memiliki sistem pengamanan data yang baik dan memiliki fitur backup, recovery, rollback data, tapi sayangnya perangkat ini hanya bisa berjalan pada OS Windows saja. Kemudian yang terakhir ada Firebird. Nah, perangkat lunak DBMS lainnya itu adalah Firebird sebagai sistem manajemen basis data yang relasional. Firebird ini menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQL 2003 dan ANSI SQL 99, serta dapat bekerja pada OS Windows dan Linux. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA.
Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Aplikasi SIMDA adalah aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dikenal aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Oleh sebab itu, pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Keuangan. Program aplikasi komputer SIMDA Keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dimulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi, sampai pada pelaporannya. Contoh penggunaan aplikasi SIMDA di organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Palu. Kami melakukan survei di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yang berada di Jalan Barugah. Langsung saja, kami akan mendemonstrasikan bagaimana penginputan penerimaan pajak daerah, yaitu pajak restoran di aplikasi SIMDA. Yang pertama dilakukan adalah kita membuka aplikasi SIMDA. Lalu muncul menu login. Jadi pertama harus login dulu. Jadi login ini dilakukan langsung oleh pihak BPKD. Setelah login, kita akan memulai proses penginputan pajak. Jadi, kalau untuk menginput penerimaan pajak restoran, kita buka menu data entry, lalu pilih SKPD, lalu bendahara, lalu pilih penerimaan, lalu bukti penerimaan. Setelah itu kita pilih OPD-nya. Kita mengambil contoh di sini Badan Pendapatan Daerah. Kita masuk, kita klik, terus ada muncul menu 3, menu kita pilih tanpa penetapan. Setelah itu muncul menunya seperti ini. Sampai di sini kita ambil rekapan atau data kita tentang pajak restoran tadi. Kita mau input pajak restorannya Rumah Makan Gorontalo. Jadi pertama kita copy dulu, kita ambil nomor kasnya, lalu kita pindahkan di aplikasi SIMDA. Setelah sudah kita pindahkan, lalu tanggal buktinya kita masukkan tanggal buktinya di situ tanggal 5. Setelah itu di keterangannya kita isi dengan Rumah Makan Gorontalo. Kita copy lagi, lalu kita pindahkan ke SIMDA. Nah, setelah itu kita simpan. Jadi kalau sudah disimpan, kita buka lagi, kita tambahkan, kita ambil lagi nomor rekeningnya, akunnya itu pendapatan, lalu pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, lalu pilih pajak restoran. Setelah itu kita masukkan nilainya atau uangnya. Kita copy, kita lalu pindahkan lagi. Setelah itu kita simpan. Jadi seperti itu, selesai proses bagaimana menginput penerimaan. Nah,
Itulah tadi materi dari teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang sistem tradisional versus sistem database. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.